warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak semuanya, perkenalkan saya Jasmine Maritza dari Ambalan SMA Negeri 97 Jakarta. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang poin kedua yang ada di SKU Negak Bantara, yaitu tentang berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Oke kakak, jadi biasanya kritik yang ada di pikiran banyak orang itu adalah suatu ungkapan yang negatif, sementara saran itu adalah suatu ungkapan yang bisa dibilang cenderung lebih positif. Jadi biasanya mengungkapkan kritik itu adalah mengungkapkan suatu karya yang kurang baik atau kurang bagus. Jadi makanya mengungkapkan suatu kritik perlu dengan alasan yang logis dan jelas, dan juga menggunakan bahasa tutur kata yang sopan. Biasanya kritik itu tidak disertai dengan solusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi saran adalah suatu solusi untuk menyelesaikan masalah. Gimana sih kita bisa menyampaikan kritik dan saran supaya teman kita itu bisa menerima? Jadi caranya kita harus menyampaikan itu tadi dengan sopan dan santun. Maka dari itu, Ya Allah, Pak Dery. nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan kritik dan saran agar diterima oleh teman? Jadi caranya kita harus menyampaikannya dengan tegas dan lugas, supaya teman kita ini sadar akan kesalahannya dan merubah kesalahannya menjadi suatu yang benar. Begitu juga dengan saran yang disampaikan bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, dapat mengungkapkan kritik dan saran dengan alasan. Jadi sebuah kritik dan saran harus disertai dengan alasan, supaya kritik dan saran tidak keluar begitu saja dari mulut kita. Dengan alasan itu, maka kritik dan saran kita dapat dipertimbangkan untuk menjadi penyelesaian masalah. Yang ketiga, dapat memilih kata-kata yang tidak menyinggung teman. Jadi ketika kita mengkritik atau memberi saran, kita harus menjaga kata-kata kita supaya teman kita tidak sakit hati. Dan kritik dan saran kita juga ini dapat diterima oleh teman kita. Saat tahu waktu dan tempat untuk menyampaikan kritik. Nah, kita harus lihat waktu dan tempat saat kita menyampaikan kritik. Jangan sampai ketika dia sedang kesal atau sedang marah, kita menyampaikan kritik. Maka kritik yang akan diberikan oleh kita tidak akan tersampaikan oleh mereka karena mereka sedang emosinya sedang tidak stabil. Nah, jangan juga menyampaikan kritik yang berada di tempat umum karena itu akan berkesan untuk menjatuhkan mereka. Yang kelima, dapat membaca perasaan teman. Jadi ketika kita menyampaikan kritik dan saran, kita harus melihat apakah teman kita ini sedang baik-baik saja atau tidak, sehingga apa yang kita sampaikan dapat dipahami. Nah, gimana sih kita menyampaikan kritik dan saran supaya tidak menyinggung orang lain? Oke, cara yang pertama adalah sampaikan di waktu yang tepat. Jika kita ingin mengkritik, lihat waktu apakah dia sedang lelah atau apakah dia sedang emosi. Pastikan ketika kita memberikan kritik dan saran, dia sedang keadaan tidak lelah dan juga tidak sedang emosi. Cara yang kedua adalah sampaikan kelebihannya terlebih dahulu. Ketika kita menyampaikan kritik dan saran, jangan sampai orang yang kita beri kritik atau saran ini berpikiran bahwa kita ingin menjatuhkan dia, maka kita harus sebutkan dulu kelebihannya terlebih dahulu. Cara yang ketiga adalah gunakan bahasa yang lugas, jelas, dan sopan. Menyampaikan kritik dan saran memang tidak mudah, maka dari itu kita harus menjelaskannya dengan cara sopan, lugas, dan jelas agar tidak menyakiti hati orang yang kita beri kritik dan juga saran. Cara yang keempat adalah jangan libatkan emosi. Ketika kita memberikan kritik atau saran, kita tidak boleh dengan emosi yang marah. Karena ketika kita menggunakan emosi, bisa jadi orang yang kita berikan kritik atau saran ini tidak dapat menerima kritikannya. Dia bahkan malah berpikiran bahwa kita sebagai orang yang memberikan kritik atau saran malah membenci dia. Padahal tujuan kita baik untuk memperbaiki sesuatu kekurangan atau kesalahan dia. Oke, cara yang terakhir atau yang kelima adalah kita berikan opsi atau rincian solusi supaya kita tidak sekedar hanya menyampaikan kritik atau saran. Jadi kita harus memberikan solusinya juga supaya kritik dan saran kita dapat menghasilkan sesuatu perubahan yang lebih baik. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.